Sekalipun dari tim Pastor Andy sebetulnya sudah geram ya, dan ada beberapa nama-nama yang dari tim coba akan melaporkan perihal pencemaran nama baik. Jadilah pemberita Injil yang benar. Stoplah untuk saling menjelek-jelekan. Sekalipun kita ini berbeda, kita tetap bisa bersama-sama dan bisa bekerja sama. Karena perbedaan itu indah. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita. Mari sama-sama kita andalkan Tuhan dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya membahas satu judul atau topik penting. Tim Pastor Andi Simon sudah geram. Nama-nama Anda sudah disorot. Stop saling menjelekkan. Jadilah pemberita Injil yang benar. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan tentang hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bagi saudara hamba-hamba Tuhan, hari ini Pastor pesan, mari jadilah pembawa Injil. Jadilah pemberita Injil yang benar. Stoplah untuk saling menjelek-jelekan. Bukankah kebersamaan itu indah? Bukankah perbedaan itu adalah warna? Stop. Sekalipun dari tim Pastor Andy sebetulnya sudah geram ya, dan ada beberapa nama-nama yang dari tim coba akan melaporkan perihal pencemaran nama baik. Jadi ada konten-konten memang yang sudah disorot ya, yang kerjaannya hanya menjelekkan. Dan sebetulnya paham berbeda itu tidak apa-apa, tapi kalau sampai memenuhi unsur pencemaran nama baik, Pastor sebagai hamba Tuhan rekan sekerja, hentikan. Nama-nama Anda sudah disorotin. Please, mohon hentikanlah semua ini. Hentikanlah. Dan ada waktu sebelum engkau menyesal, hentikanlah. Ubahlah pelayananmu. Bawalah Injil dengan cara yang benar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan ulasan dari hambanya Pastor Andi Simon yang saya beri judul, Tim Pastor Andi Simon sudah geram. Nama-nama Anda sudah disorot. Stop saling menjelekkan. Jadilah pemberita Injil yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan satu bagian dari ungkapan bahagia khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 1 ayat 12 jelas berkata, tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Paling tidak ada dua sebutan kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, oleh karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, oleh karena kehadiran kita, eksistensi, keberadaan kita membawa perdamaian. Bukan sekedar senang damai, suka damai, tapi diri kita harus menghadirkan, membawa dampak damai kepada siapapun, termasuk kepada sesama rekan pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan hambanya Pastor Andi Simon. Mari mulai saat ini, hari ini, mari kita stop saling menjelekkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Ada ungkapan dunia yang berkata tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ini bukan dalam rangka pembenaran diri. Contoh, seperti Patrick Smith. Beliau membuat judul-judul videonya, bahkan thumbnail yang menurut saya kurang pantas, kurang patut. Beliau selalu memulai dengan api. Maka ada asap yang mencoba meresponi, menanggapi kekeliruan, kedangkalan berpikir, kesalahpahaman dari Patrick Smith. Sekalipun tidak dengan sebutan yang vulgar dari hambanya Pastor Andi Simon, tapi dari isi konten video dan pernyataan beliau jelas terlihat bahwa yang dimaksud adalah Patrick Smith salah satunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hentikan saling menjelekkan. Mari kita saling membangun, saling mensupport, saling mendukung, saling mendoakan, saling menasehati di dalam kasih, bukan dalam konteks oleh karena ada iri hati, fitnah, tuduhan-tuduhan, penipu, pembohong, pendusta, sesat, pakai ilmu sihir, hipnotis, kundalini dan lain sebagainya. Hambanya Pastor Andi Simon menegaskan bahwa tim Pastor Andi Simon sudah geram sebetulnya, tapi masih tetap memberikan ruang, peluang, kesempatan. Memang di sisi lain ada orang mungkin yang sudah mulai greget. Ini kelihatannya hanya semacam pernyataan-pernyataan doang dari Pastor Andi Simon. Gak ada realisasinya. Dilaporkan ke Kapolsek, Kapolres atau Kapolda. Bukankah beliau memiliki akses yang begitu dekat dengan para pejabat-pejabat kepolisian setempat? Tapi saya mau kasih tahu, saya mengerti betul pergumulan dari hambanya Pastor Andi Simon. Masa sampai oleh karena kelakuan dari oknum-oknum tertentu sampai harus masuk kepada ranah hukum. Beliau sangat menjaga sedemikian rupa. Memang manusiawi kita ini bicara secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Apalagi hal itu sudah masuk kepada unsur pencemaran nama baik. Hambanya Pastor Andi Simon jelas berkata, kebersamaan itu indah. Setuju. Tapi kebersamaan itu bukan berarti harus seragam. Sekalipun kita ini berbeda, kita tetap bisa bersama-sama dan bisa bekerja sama. Karena perbedaan itu indah. Coba, sebuah warna merah, dari kilometer 1 sampai kilometer 1000, merah terus. Membosankan. Sama seperti kebun dengan taman. Saya lebih suka taman daripada kebun. Misalnya kebun pisang, dari ujung sini sampai ujung sana pisang terus sepanjang jalan. Membosankan. Tapi kalau taman, ada bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek, bunga matahari dan lain sebagainya. Puspa warna itu menjadi indah, tapi harus dikelola dalam rangka saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus. Bukankah kepada kita diberikan Tuhan karunia yang berbeda-beda? Biarlah karunia yang berbeda-beda itu kita saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus menuju kedewasaan di dalam Kristus. Bukan saling memfitnah, saling mencegal, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Saya setuju sependapat dengan apa yang dikatakan namanya Pastor Andi Simon. Mari kita hadir atau jadilah kita pemberita Injil yang benar. Seringkali orang-orang di luar sana bukan berita Injilnya yang ditolak, tapi kelakuan, karakter, sifat, watak dari orang yang memberitakan Injil itulah yang ditolak. Akhirnya Injil pun ikut ditolak. Oleh karenanya ini merupakan sebuah evaluasi dan introspeksi yang serius dan sungguh-sungguh urgent mendesak kepada kita semua. Supaya kehadiran kita benar-benar menjadi garam yang mempengaruhi ada situasi yang negatif menjadi positif. Ada kondisi keadaan yang busuk di sebuah tempat, kita bukan turut membusukkan tapi mencegah pembusukan. Ada perpecahan di sebuah tempat, kita harus mempersatukan. Itu fungsi garam. Coba kalau tomat, cabai, bawang digiling tanpa garam, melompat sana sini, berantakan, keluar dari tempat telanan itu. Tapi coba dibikin garam, mempererat, mempersatukan. Kita adalah terang dunia.
Di mana ada kegelapan, kita hadir sebagai terang, maka kegelapan menjadi sirna. Jangan justru kita turut menggelapkan. Kita adalah saksi Tuhan. Melalui tutur kata kita, orang bijak sering berkata, lebih nyaring bunyinya perbuatan daripada perkataan. Saya setuju dan sependapat. Itulah yang terjadi di mana Yesus menegur ahli Taurat orang-orang Farisi. Celakalah engkau ahli Taurat orang-orang Farisi. Karena apa? Mereka mengajarkan dengan benar, tapi mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Apalagi kalau ajarannya salah, kelakuannya salah, maka amburadullah semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih kepada saudaraku Aperlin Jebua. Beliau menghubungi saya melalui Facebook. Beliau mengatakan, "Shalom Pak Pendeta Berton, mohon kiranya berkenan menghapus video-video yang menanggapi pernyataan-pernyataan saya berkaitan dengan hambanya Pastor Andi Simon." Terus saya cek dia punya channel, ternyata masih ada di situ disebutkan Parisi Pendeta Dr. Yohanes Ratueda, Saduki Pendeta Berton Nawaban, pemuja mujizat. Saya kasih judul itu, akhirnya beliau hapus. Saya tidak tahu pasti apakah dihapus atau di privat. Ya mudah-mudahan beliau konsisten, sudah dihapus. Terus berikutnya, apa alasan Anda, Aperlin Jebua, untuk menyuruh saya menghapus ini? Dan apa alasan Anda untuk menghapus seluruh konten-konten yang menanggapi hambanya Pastor Andi Simon? Beliau pun memberikan jawaban. Saya tidak mau justru muncul kesalahpahaman antara YouTuber Kristen satu dengan yang lain. Hal itu bukan justru membangun, tapi justru merusak kesaksian. Saudara, argumentasi dari beliau menurut saya cukup bagus. Tetapi saya berdoa, saya rindu hal itu keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Saya tidak tahu apakah memang argumentasi itu yang menjadi argumentasi utama beliau menghapus, atau jangan-jangan beliau sudah mulai mengikuti pernyataan-pernyataan dari Pastor Andi Simon, di mana nama-nama Anda sudah mulai disoroti, dan kalau memang sudah ada unsur pencemaran nama baik, akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Apakah gara-gara itu saya tidak tahu persis, tapi saya belajar mempercayai argumentasi beliau. Jadi kepada hambanya Pastor Andi Simon dan juga kepada tim YHS, kalaulah misalnya salah satu nama yang disoroti adalah Aperlin Jebua, saya berharap dan mendorong hambanya Pastor Andi Simon dan tim YHS untuk meralat nama yang satu ini. Karena beliau kelihatannya sudah mulai menyadari bahwa apa yang dia buat bukan justru membawa berkat, tapi justru membawa kesalahpahaman. Memang hal itu terlihat dari, coba saya ikuti komentar-komentar yang ada di dalam video beliau, mayoritas memojokkan dan menyalahkan beliau. Tentunya mayoritas mendukung, mensupport pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Maksud saya, kalau memang masih ada nama, salah seorang dari nama-nama yang disorot adalah Aperlin Jebua, barangkali bisa dipertimbangkan untuk tidak lagi terus disoroti, karena beliau sudah menyadari bahwa apa yang beliau buat justru anti klimaks, tidak menjadi contoh dan teladan, bahkan menimbulkan kesalahpahaman satu dengan yang lain. Bisa direvisi nama itu. Beliau pun mencoba berupaya untuk menghubungi saya bagaimana supaya hambanya Pendeta Dr. Yohanes Ratueda menghapus konten yang merupakan tanggapan dari beliau kepada Aperlin Jebua. Tetapi sampai saat ini memang belum ada saya kasih titik terang. Biarlah beliau berupaya untuk menghubungi hambanya Pendeta Dr. Yohanes Ratueda, supaya ada perjuangan beliau dari apa yang beliau tabur selama ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat terharu dengan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon. Please, mohon hentikan semua itu, saling menjelekkan, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar sebelum menyesal atau sebelum terlambat. Beliau memberikan masukan kepada orang-orang yang selama ini suka menjelekkan. Ubahlah model pelayananmu. Bawalah Injil dengan cara yang benar. Saya pikir ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Mari kita saling mensupport, saling menasihati dalam kasih. Kebersamaan itu indah. Dalam kebersamaan tidak harus sama. Perbedaan itu mari kita rawat, kita kelola dengan baik, karena perbedaan karunia yang Tuhan beri
untuk saling melengkapi dalam membangun tubuh Kristus menuju kedewasaan, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan, bahkan ikut arus gelombang pengajaran yang sesat dan salah. Kiranya apa yang menjadi ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.